Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Yang saya hormati Maha Guru Dr. Haji M. Arfan Muhammad MPDI dan rekan-rekan perjuangan Magister Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya. Alhamdulillah, pada kesempatan berbahagia ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Nah, di dalam judul ini ada 3 subtema yang insya Allah nanti saya menjelaskan secara gabungan antara penelitian Quran hadis dalam pendidikan Islam, kemudian sejarah pendidikan Islam, kemudian filsafat pendidikan Islam. Oleh karena itu, menghemat waktu, mari kita saksikan bersama apa yang saya sampaikan. Yang pertama adalah studi atau penelitian Al-Quran dalam pendidikan Islam. Yang pertama adalah Al-Quran dan hadis sebagai objek studi. Nah, di Al-Quran yang kita ketahui bersama bahwa Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Jibril alaihissalam sebagai pedoman hidup manusia. Begitu juga dengan hadis, yaitu segala ucapan, tindakan maupun ketetapan Nabi sebagai acuan, sebagai bahan literasi hingga pijakan dalam aktivitas hidup manusia. Nah, para ulama ahli hadis sendiri mendefinisikan bahwa segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifatnya, ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aul fi'li aula takrir wa aus sifati. Ini makna Al-Quran dari para ahli hadis. Kemudian aspek kajian Al-Quran atau aspek kajian dalam Al-Quran maupun hadis. Yang pertama, dalam aspek ilmu Quran, tepatnya tafsir Quran, ketika orang mau mengkaji, maka perlu memperhatikan 2 hal. Yang pertama adalah ditinjau dari subjeknya, dan yang kedua dari objeknya. Nah, yang pertama subjeknya adalah mufassirin, yaitu orang yang mengkaji Al-Quran itu sendiri. Kita sepakat yang apa yang disampaikan oleh Imam Bawani dalam karyanya yang menyatakan bahwa apabila peneliti Al-Quran dan hadis, maka dia harus memiliki bekal yaitu tata bahasa Arab, nahwu dan shorof, ya. Kenapa? Sebagai modal utama, ya, sebagai modal utama dalam mengkaji Al-Quran. Nah, kemudian kompetensi yang lainnya adalah menghafal Al-Quran, ya. Jadi pertama dia harus menguasai atau bekal ilmu yaitu nahwu shorof, kemudian menghafal Al-Quran. Ya, bahkan kata Imam Bawani dalam bukunya Metodologi Pendidikan Islam atau Penelitian Pendidikan Islam, itu beliau mengatakan adalah syarat utama, ya, syarat utama harus menghafal Al-Quran, ya, memiliki berbagai macam rujukan kitab tafsir Al-Quran dan menguasai ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kita lanjut. Kemudian
aspek yang kedua, yang tadi subjek, yang berikut adalah objek Al-Quran itu sendiri. Nah, ketika orang mau mengkaji Al-Quran, maka dia harus memahami bagian dari ulumul Quran. Tidak boleh ketinggalan dalam melakukan penelitian Al-Quran. Ya, seseorang yang hendak mengkaji maka perlu memperhatikan tentang perbedaan ya antara Al-Quran dan hadis qudsi, yaitu sejarah proses turunnya Al-Quran, ayat Makkiyah, Madaniyah, terus Fatih As-Sufar, ayat atau surat yang turun pertama dan yang terakhir, nuzul Al-Quran, asbabun nuzul, qiraat, kodifikasi Al-Quran, ayat muhkam dan mutasyabihat. Nah, itu semua harus orang yang mengkaji harus memperhatikan syarat-syarat itu ketika mengkaji Al-Quran itu sendiri. Nah, kemudian lanjut. Nah, sedangkan tadi kita ilmu aspek studi Al-Quran, yang berikutnya adalah aspek ilmu hadis. Nah, ketika seseorang ingin meneliti hadis, maka perlu memperhatikan atau peneliti harus memperhatikan yang pertama adalah mampu menghafal beberapa hadis yang telah ditentukan. Itu yang pertama. Yang kedua, memperhatikan posisi hadis, ya, memperhatikan posisi hadis, mulai dari redaksinya seperti sanad, matan, kedudukan, dan fungsi hadis itu sendiri. Kemudian asbabul wurud, kualitas hadis ditinjau dari segi yang menyampaikan, ya. Jadi itu yang harus benar-benar dimiliki oleh peneliti hadis ketika ingin mau meneliti ilmu hadis. Kemudian metodologi studi Al-Quran dan hadis. Nah, dalam hal ini Profesor Abudinata mengenalkan beberapa metode dalam mengkaji Al-Quran. Yang pertama, beliau menyampaikan dengan model Quraish Shihab, Profesor Quraish Shihab. Nah, di dalam model Quraish Shihab ini, Profesor Quraish Shihab juga mempunyai 5 model penafsiran dalam Al-Quran. Yang pertama adalah corak sastra. Nah, itu yang pertama, yaitu bermula dari kebanyakan orang Arab yang kurang menguasai ilmu sastra Arab sehingga dirasa perlu dalam mengetahui keistimewaan dan arti yang mendalam di Al-Quran itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua aspek atau model yang kedua yang disampaikan oleh Profesor Quraish Shihab adalah corak filsafat atau teologi, karena masih ada kontaminasi dari agama yang lain yang sebelumnya yang masih dibawa oleh sebagian masyarakat dan masih mempercayai kepercayaan lama, sehingga terdapat pendapat tentang setuju atau tidak setujunya. Kemudian aspek yang ketiga adalah corak penafsiran ilmiah, yaitu sebagai usaha untuk menafsirkan Al-Quran sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian aspek yang keempat adalah corak fikih atau hukum, yaitu akibat hadir atau akibat berkembangnya tentang ajaran-ajaran yang berkaitan dengan hukum, munculnya beberapa mazhab fikih, dan banyak para ulama mencoba untuk membuktikan kebenaran ajarannya dan berbagai sudut pandang penafsirannya. Kemudian yang kelima adalah corak tasawuf, yaitu akibat munculnya gerakan-gerakan sufi sebagai reaksi terhadap kecenderungan dari berbagai pihak terhadap materi. Nah, ini adalah model Quraish Shihab. Kemudian ada model Ahmad Syarbasi. Nah, ini ada modelnya, yaitu yang dilakukan oleh Ahmad Syarbasi adalah
tafsir menggunakan deskriptif, ya. Ada beberapa metode itu deskriptif, kemudian eksploratif, kemudian analisis, ya. Sebagaimana Quraisy Shihab, ia mengacu pada referensi para ulama tafsir seperti Ibnu Jarir, As-Suyuti, Zamakhsyari dan lain-lain. Dalam penelitian model Ahmad Syarbasi, yaitu ia menemukan beberapa bidang kajian, yaitu sejarah penafsiran Al-Quran, mengenai corak tafsir tentang tafsir ilmiah, tafsir sufi, dan tafsir politik, serta gerakan pembenahan di bidang tafsir. Ini adalah terobosan dari model Ahmad Asy-Syarbasi. Kemudian yang berikutnya ada model Muhammad Al-Ghazali. Yang pertama Profesor Quraisy Shihab, yang kedua Ahmad Asy-Syarbasi, yang ketiga Muhammad Al-Ghazali. Nah, model yang digunakan oleh Muhammad Al-Ghazali adalah model penelitian atau penafsir Al-Quran. Ini menurut beliau ada dua metode, yaitu metode klasik dan metode modern. Nah, metode klasik adalah mengikuti penafsiran yang dilakukan oleh para ulama zaman sebelumnya, yaitu dengan memahami makna dan kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga metode klasik ini biasa disebut dengan metode memahami Al-Quran itu sendiri. Kemudian metode yang kedua adalah metode modern. Menurut Muhammad Al-Ghazali adalah berangkat dari model-model sebelumnya yang terbilang lemah. Sehingga menurut Al-Ghazali, model modern dalam praktiknya menggunakan pendekatan tafsiriyah atau tafsir bil al-matsur. Ini model Muhammad Al-Ghazali. Nah, yang berikutnya ini dalam penelitian atau kajian hadis, Abu Dinata juga membagi menjadi 4 model. Yang tadi Al-Quran, yang berikut ini adalah hadis. Yang pertama juga beliau mengutip model Quraisy Shihab, ya. Nah, model Quraisy Shihab ini dalam keterangan memberikan penjelasan bahwasanya Rasul selain menerima wahyu dari Allah, Rasul juga memberikan keterangan atau penjelasan detail apa atas ayat atau kalimat dalam Al-Quran. Ini menurut Quraisy Shihab. Kemudian model Mustafa As-Sibai ini dalam mengkaji hadis, ya, yaitu digunakan dalam metode eksploratif dengan melakukan pendekatan historis. Juga demikian dalam cara analisisnya menggunakan deskriptif. Nah, dalam proses penelitian model Mustafa As-Sibai ini, peneliti mencoba memulai sebagaimana pendekatannya, yaitu mengambil literasi dari kronologi urutan waktu sesuai alur sejarahnya. As-Sibai juga mencoba mengambil beberapa literatur dari berbagai macam hadis dengan jangka waktu yang tidak singkat. Ini model Mustafa As-Sibai. Kemudian ada model Al-Ghazali, ya. Di dalam model Al-Ghazali itu beliau lebih condong menggunakan pendekatan fenomenologi, ya. Selain mencari literatur hadis yang dibutuhkan, Al-Ghazali juga melakukan dengan membahas, mengkaji, dan menyelami berdasarkan fenomena. Jadi beliau lebih condong kepada fenomenologi, yaitu membahas, mengkaji, menyelami berdasarkan fenomena atau persoalan aktual yang lahir di masyarakat. Ini yang dipakai Al-Ghazali dalam metodenya, itu lebih condong kepada fenomenologi. Kemudian model Ad-Din Abdurrahim Ibni Husain Al-Iraqi. Ini beliau juga mempunyai model, ya. Nah, model yang dikemukakan oleh Jain ini adalah
kurang disepakati oleh metode yang dibukakan oleh Abu Dinata. Beliau tidak sepakat dengan model apa yang disampaikan oleh Abu Dinata, sebab dengan alasan melalui karyanya itu At-Taqi wa Al-Idad Syara Muqaddimah Ibnu Salah adalah karya studi kajian hadis yang tertua. Nah, dari penelitian dan karya inilah muncul berbagai macam ilmu-ilmu dalam mempelajari hadis, seperti sahih, hasan, dhaif. Kemudian muncul lagi tentang sambung atau terputusnya sanad, serta hadis musnad, mustahil, marfu, mauquf, mursal, dan dilihat dari keadaan, ya, seperti syadz dan munkar. Nah, beberapa keterangan terkait dikemukakan oleh Abu Dinata. Nah, beberapa penemuan oleh Zain adalah sebuah alat, ya, atau beberapa aspek dalam melakukan kajian atau penelitian. Dari dialah segala metode muncul atau lahir, karena kajian atau studi penelitian adalah embrio dari banyak metode-metode yang dilakukan oleh muhaddisin dan peneliti pada generasi selanjutnya. Ini adalah model Zain. Kemudian Al-Quran dan hadis dalam pendidikan Islam, ya. Jadi setelah membahas panjang lebar tentang beberapa aspek yang diperlukan atau diperhatikan dalam melakukan studi Quran dan hadis serta beberapa metodologi yang dipakai, maka tidak heran bahwasanya peneliti atau studi kajian maupun kajian Al-Quran maupun hadis selalu menggunakan studi keperpustakaan atau library research dengan jenis deskriptif kualitatif, ya. Walaupun apabila menemukan studi kuantitatif atau field research, Al-Quran sendiri pun tidak dikaji pada sisi kontennya. Nah, demikian pada studi penafsiran atau pensyarah dari Al-Quran maupun hadis. Dalam konteks pendidikan Islam perlu adanya studi kebahasaan sebagai kompetensi tertua pada aktivitas pendidikan dalam memaknai Al-Quran maupun hadis. Ini Al-Quran dalam pendidikan Islam. Kemudian yang berikutnya adalah materi yang kedua atau subtema yang kedua adalah filsafat dalam pendidikan Islam. Nah, filsafat secara bahasa berasal dari kata Yunani yaitu filosofia, artinya cinta dalam arti yang luas. Nah, rasa cinta yang akan melahirkan rasa ingin tahu dalam diri masing-masing manusia. Sophia yang berarti pandai, pengertian mendalam, kebijaksanaan. Jadi tujuan berfilsafat itu sendiri adalah mengkaji manusia dari sosok yang bijaksana dengan kepandaiannya, ya, dapat dikatakan sebagai seorang filosof atau manusia yang cinta kebijaksanaan. Kemudian, nah, filsafat dalam pendidikan Islam. Nah, dalam pendidikan Islam, filsafat adalah cara berpikir yang sistematis, radikal, dan universal tentang permasalahan pokok pendidikan seperti hakikat pendidikan, kemudian hakikat kurikulum, hakikat metode, hakikat evaluasi. Dengan lain kata, permasalahan yang pokok yang muncul dalam ruang lingkup pendidikan yaitu apa yang sebenarnya hakikat pendidikan itu. Bagaimana cara mendidik dan siapa yang mendidik atau yang dididik. Nah, sebagaimana filsafat pendidikan pada umumnya, filsafat pendidikan Islam juga berfungsi mengembangkan manusia dengan segala potensi kemanusiaannya. Namun, yang membedakan adalah dua entitas, yaitu dari sumber pemikiran, yaitu filsafat pendidikan Islam, ya, kemudian pendidikan umum bersumber dari akal dan rasional serta materialistis. Kemudian
ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Nah, di dalam filsafat pendidikan Islam ada ruang lingkup, ya, ada ruang lingkupnya, ya. Nah, dalam menyikap suatu hal, pasti kita melihat apakah hal tersebut masuk ke dalam ruang lingkup yang benar atau malah sebaliknya, yang dapat menimbulkan kurang keserasian yang dapat mengakibatkan suatu permasalahan di kemudian hari. Nah, ruang lingkup pendidikan Islam atau filsafat pendidikan Islam yaitu pembahasan yang bersifat radikal tentang prinsip yang mendasar dari pendidikan Islam itu sendiri, yaitu hakikat pendidikan, manusia pendidik, serta didik, kurikulum, metode, dan evaluasi. Nah, filsafat pendidikan Islam adalah suatu alat yang digunakan untuk berpikir secara mendalam dan mendasar dalam rangka menentukan arah, visi, misi, kurikulum, metode belajar, hingga evaluasi, ya, agar terciptanya pendidikan Islam yang ideal dan holistik. Itu ruang lingkup pendidikan Islam. Kemudian yang terakhir adalah sejarah, penelitian sejarah dalam pendidikan Islam. Nah, sejarah secara etimologi, ya, secara etimologi ini yang seperti apa yang disampaikan Louis Ma'luf yang dikutip oleh Dr. Andus Abdullah di dalam bahasa Arab. Perkataan sejarah disebut tarikh atau sirah, yang berarti ketentuan masa atau waktu. Nah, kemudian dalam bahasa Inggris disebutkan history, yang berarti uraian secara tertib tentang kejadian di masa lalu. Kemudian sedangkan sejarah sebagai cabang ilmu pengetahuan mengungkapkan peristiwa masa silam, baik peristiwa politik, sosial, ekonomi pada suatu bangsa atau negara. Ini adalah arti sejarah secara etimologi. Nah, kemudian arti sejarah secara terminologi, ya. Nah, arti sejarah dalam terminologi yaitu apa yang dikutip Majid Wahab dalam bukunya Kamil Al-Muhaddis Mu'jam Al-Mustalahat Al-Arabiyah fi Al-Lughat wal Al-Adab, seperti yang dikutip oleh penulis yang sama, Dr. Andus Abdullah, menyebutkan bahwa sejarah secara terminologi diartikan sebagai sejumlah keadaan dan peristiwa yang terjadi di masa lalu, di masa lampau, dan benar-benar terjadi pada diri individu, masyarakat, sebagaimana benar-benar terjadinya kenyataan alam dan manusia. Ini arti sejarah terminologi. Kemudian arti pendidikan Islam itu sendiri, ya. Pendidikan Islam yaitu proses bimbingan dari pendidik terhadap perkembangan jasmani, rohani, dan akal peserta didik ke arah terbentuknya pribadi Muslim yang baik. Ini adalah arti pendidikannya, teman-teman. Nah, kemudian pengertian sejarah pendidikan Islam. Nah, berdasarkan pengertian tadi yang di awal disampaikan, bahwa sejarah pendidikan Islam itu bisa diartikan yang pertama adalah peristiwa, catatan peristiwa tentang pertumbuhan dan perkembangan pendidikan dari sejak lahir hingga saat ini. Kemudian yang kedua, satu cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pertumbuhan, perkembangan pendidikan Islam, baik dari segi gagasan, ide, konsep, lembaga, maupun operasi analisasi sejak zamannya Nabi hingga saat ini. Itu pengertian sejarah. Kemudian metode pendidikan Islam, ya. Untuk memahami sejarah pendidikan Islam diperlukan satu metode, ya. Jadi dalam memahami pendidikan Islam diperlukan metode. Nah, ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode deskriptif, itu yang pertama. Yang kedua, metode komparatif. Kemudian yang ketiga adalah metode analisis.
Nah, metode deskriptif adalah ajaran-ajaran Islam dibawa oleh Rasul yang termaktub dalam Al-Quran, dijelaskan dengan As-Sunnah, ya. Kemudian langsung berkait dengan pendidikan, dapat dilukiskan dan dijelaskan sebagaimana adanya. Pada saat dengan cara inilah makna terkandung dalam ajaran Islam dapat dipahami, yaitu dengan metode deskriptif. Kemudian yang kedua adalah metode komparatif, membandingkan antara tujuan ajaran Islam tentang pendidikan Islam dan tuntunan fakta-fakta pendidikan yang hidup dan berkembang pada masa dan tempat tertentu. Ini cara atau metode komparatif. Jadi membandingkan ya tujuan ajaran Islam tentang pendidikan dan fakta-fakta tentang pendidikan yang hidup dan berkembang pada masa dan waktu tertentu. Kemudian metode yang ketiga adalah metode analisis sintesis. Ya. Ini memberikan analisa terhadap istilah-istilah atau pengertian-pengertian yang diberikan ajaran Islam secara kritis sehingga menunjukkan kelebihan dan kekhasan pendidikan Islam. Ini cara metode analisis sintetis, ya, memberikan analisa terhadap istilah-istilah yang diberikan oleh Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, dalam penggalian dan sejarah, jadi ketika seorang peneliti mau meneliti tentang sejarah pendidikan Islam, maka dia harus membutuhkan beberapa metode, yakni metode lisan, yaitu dia mewawancara, kemudian metode observasi, mengamati, kemudian metode dokumentasi, metode dokumen, dia melihat melalui sejarah-sejarah, melalui buku, tulisan, dan lain sebagainya. Ini yang diperlukan peneliti dalam mengkaji sejarah pendidikan Islam. Maka dia harus membutuhkan atau menggunakan 3 metode ini dalam penelitian. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan terkait penelitian pendidikan Islam dalam kualitatif, ya, penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.